أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga hari ini mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan keimanan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang jahiliyah menuju Islam. Baik, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita tadabbur dan tafsir yang akan masuk ke dalam surat Al-Zalzalah. Baik, surat Zalzalah ini adalah surat Makkiyah. Ya, jadi kalau yang lupa dengan makna Makkiyah bisa mengulang-ulang kembali di beberapa pembahasan sebelumnya. Kemudian surat Zalzalah ini memiliki 8 ayat yang terkandung di dalamnya. Secara garis besar, zalzalah berarti adalah goncangan. Goncangan bumi atau gempa bumi. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir dan tadabbur di setiap ayatnya, ada baiknya kita membaca sebuah hadis yang berbicara tentang keutamaan surat zalzalah. Jadi Imam Tirmizi mengatakan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a, barang siapa yang membaca idza zulzilah, yakni membaca surat zalzalah, udilat lahu binisfil Qur'an, maka bacaan al-zalzalah tersebut setara dengan setengah Al-Qur'an." Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Al-Ikhlas yang setara dengan sepertiga Al-Quran, maka di sini disebutkan bahwa surat Al-Zalzalah setara dengan seperdua atau setengah dari Al-Quran. Ya. Namun hadis ini dikategorikan sebagai hadis gharib, yaitu gharib artinya secara bahasa adalah asing, namun maknanya adalah diriwayatkan oleh para sahabat saja, sendiri saja. Jadi levelnya masih di bawah hadis mutawatir. Baik, sekarang kita masuk ke dalam ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan apabila zulzilatil ardu, bumi ini berguncang, bumi ini bergetar, zilzalaha, dengan guncangannya. Apa maknanya di sini? Ya, guncangan ini apa maknanya? Ai taharrakat min asfaliha, yaitu gerakan atau guncangan yang muncul dari dalam bumi, yang berasal dari perut bumi. Maka kita bisa analogikan atau kita berikan gambaran seperti halnya dengan gempa bumi pada umumnya, khususnya di Indonesia dan beberapa wilayah lainnya. Nah, namun ada yang menarik di sini, ternyata zalzalah memiliki keterikatan dengan salah satu ayat yang ada di surat Al-Hajj, ya kalau tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan yang terjadi di hari kiamat, yaitu guncangan bumi saat itu, adalah sesuatu yang 'azim, adalah sesuatu yang dahsyat, sangat besar. Kemudian di ayat yang kedua, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada saat itu engkau akan melihat kullu murdi'ah, yaitu setiap perempuan-perempuan yang sedang menyusui anaknya, tadhhalu, menjadi lalai, menjadi lupa, menjadi cuek terhadap anak-anak yang sedang mereka susui tersebut lantaran kebingungan, lantaran panik dengan keadaan gempa pada hari itu. Kemudian watad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua perempuan yang sedang mengandung pada saat itu, saat terjadi gempa tersebut, akan menggugurkan kandungannya. Jadi berlari begitu, langsung berlari mencari tempat aman, tidak lagi dipikirkan bagaimana keadaan janin yang ada dalam perut mereka. Semuanya panik dan lupa dengan keadaan yang sebelumnya. Semuanya fokus bagaimana cara menyelamatkan diri. Dan juga di antara mereka masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya.
Kemudian selanjutnya wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Saat itu engkau akan melihat manusia-manusia yang ada di bumi tampak seperti orang-orang yang sedang mabuk. Maksudnya gimana? Apakah benar-benar mabuk? Oh tidak ya. Maksudnya bukan benar-benar mabuk karena minuman keras, tapi keadaannya karena bumi bergoncang, mereka itu lari ke sana ke sini, berhamburan mencari tempat aman untuk berlindung. Maka kalau kita melihat sesuatu yang diguncangkan, kemudian sesuatu itu berlari ke sudut-sudut tertentu, maka seperti orang yang linglung, orang yang mabuk ya, kiri kanan tidak jelas. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak dalam keadaan sedang mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Kemudian dijelaskan bahwa sesungguhnya azab Allah adalah sesuatu yang teramat keras, ya, teramat pedih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan kemudian berdasarkan ayat yang sudah kita baca tadi dari surat Zalzalah ayat pertama, kemudian surat Al-Hajj ayat pertama dan ayat kedua, maka kita sudah mendapatkan kesimpulan makna dari zalzalah atau getaran atau guncangan dalam surat Al-Zalzalah ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan hari kiamat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan saat itu bumi-bumi akan mengeluarkan isinya, mengeluarkan beratnya, mengeluarkan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan athqalaha di sini? Yakni alqat ma fiha minal mauta, yaitu mengeluarkan kandungan atau isi dalam perut tersebut berupa al-mauta, yaitu mayat-mayat manusia. Mayat-mayat dari kapan? Ai summa alqat ma fi batniha minal amwati minal awwalina wal akhirin, yaitu mengeluarkan seluruh jasad manusia ataupun tulang-belulang manusia yang terkubur dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir hidup nanti, yaitu hari kiamat intinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Pada saat itu manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi sebenarnya? Sebab ketika saat itu sebelum guncangan terjadi, manusia sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Tiba-tiba datanglah guncangan gempa, kemudian bumi terbelah dan lain sebagainya. Nah, kemudian manusia pun bertanya-tanya, kebingungan dia. Sebenarnya ini apa yang terjadi? Ada apa sebenarnya? Nah, makanya disebutkan di ayat berikutnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yaitu pada ayat yang keempat dijelaskan bahwa pada hari itu bumi menyampaikan atau memberitahu tentang kabar-kabar saat itu, yaitu akan terjadi hari kiamat. Jadi bumi sendiri pun memberitahukan kepada manusia bahwa yang akan terjadi sesaat lagi adalah serangkaian kiamat yang besar. Nah, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita sudah dapat gambaran keadaan tentang hari kiamat. Keadaan tentang hari kiamat yang dimulai dengan goncangan, ya. Sa'ah, zalzalat as-sa'ah, seperti yang dikutip dari surat Al-Hajj ayat yang kedua tadi. Nah, ala kulli hal, berkenaan dengan tanda-tanda ini sebenarnya sudah beberapa gempa juga terjadi di negara kita Indonesia. Namun itu bukanlah dari golongan kiamat-kiamat yang besar, melainkan sebagai kiamat-kiamat yang kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa kiamat itu terbagi menjadi dua, sebagaimana penjelasan ulama. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil, yakni berupa musibah-musibah yang terjadi di dunia. Banjir, longsor, tsunami, gempa, gunung meletus, termasuk juga kematian adalah salah satu contoh daripada kiamat kecil. Namun kiamat yang besar atau kiamat kubro nanti terjadi ketika memang benar-benar menjadi akhir daripada dunia. Salah satu tandanya di sini adalah al-zalzalah, ya, yang sudah dijelaskan dalam surat al-zalzalah di ayat yang pertama, yaitu berupa goncangan. Kemudian di surat Al-Qari'ah yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, bagaimana tentang gambaran daripada hari kiamat adalah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yaitu saat itu manusia akan seumpama laron-laron yang bertebangan di langit-langit. Kemudian yang berikutnya adalah wa takunul jibalu kal ahnil manfush, yaitu kita akan melihat gunung-gunung, bukit-bukit akan seumpama bulu, bulu yang dihamburkan ke udara, jadi berterbangan kemana-mana.
Baik, dengan demikian kita sudah mendapatkan informasi-informasi berkenaan dengan hari kiamat. Hikmahnya adalah tentu kita dapat mempersiapkan diri dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita, senantiasa diisi dengan hal-hal yang positif dan baik, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, yang kita inginkan adalah kita mendapatkan kehormatan husnul khotimah, bukan yang su'ul khotimah, dan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Baik, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat diambil pelajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.